Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi jami'an bitaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyukum sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, alaika bitaqwallah fa innaha jima'u kulli khair. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin wal muflihin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memuja dan memuji rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersolawat kepada Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Fakir selaku khatib berwasiat untuk diri pribadi Al-Fakir dan umumnya untuk jamaah sekalian, mari kita isi kehidupan di dunia yang sesaat ini dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan segala apa yang diperintah olehnya dan meninggalkan segala apa yang dilarang olehnya. Itu semua kita lakukan semata-mata hanya mengharapkan ridhonya. Hadirin jamaah rahimakumullah, saat ini kita ada di bulan yang sangat mulia, yaitu di dalamnya dilahirkan seorang manusia mulia, manusia sempurna, Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana bulan Rabiul Awal itu tadinya bulan yang biasa-biasa saja, karena ada 4 bulan yang Allah muliakan yang dinamakan Arba'atun Hurum. Lalu kemudian kita punya Nabi, kenapa tidak dilahirkan di salah satu 4 bulan tersebut? Ternyata salah satu hikmahnya adalah agar bulan yang tadinya biasa-biasa saja menjadi bulan yang sangat luar biasa. Karena dilahirkannya Rasulullah di bulan Rabiul Awal, maka otomatis bulan Rabiul Awal menjadi bulan yang sangat istimewa. Di setiap datangnya bulan Rabiul Awal, di seluruh penjuru negeri yang berpenduduk mayoritas umat Islam, khususnya di negeri kita, gegap gempita merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai tingkat musola sampai ke istana merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa para ulama mengajarkan ketika datang bulan Rabiul Awal kita merayakan Maulid Nabi? Alasan yang pertama adalah tasyakuron, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang Allah turunkan untuk alam semesta, yaitu diutusnya Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu, al-ayah, yang artinya katakan wahai Nabi, sampaikan wahai Rasul kepada umatmu, Allah berkhitab kepada kita melalui Rasulullah. Kata Allah, bi fadlillah, ketika mendapatkan anugerah dari Allah. Apa wujudnya anugerah? Banyak, kalau mau ditafsirkan banyak, tapi salah satu yang ditafsirkan oleh para ulama ahli tafsir, yang dimaksud dengan keutamaan Allah yang paling besar
adalah nuzulul Quran, yaitu diturunkannya Al-Quran. Kenapa Al-Quran sebagai keutamaan yang paling besar dari Allah? Karena dengan Al-Quran kita semua mendapatkan petunjuknya. Karena Al-Quran itu hudal lil mutakin. Maka manusia-manusia yang hidup di zaman sebelum Nabi diutus menjadi Nabi, menjadi Rasul, itu dinamakan zaman jahiliyah. Mengapa dinamakan zaman jahiliyah? Bukan karena orangnya bodoh-bodoh, bukan. Orangnya pinter-pinter. Dulu sudah mampu. Mereka itu bermusyawarah di satu ruangan. Kalau kayak sekarang gedung DPR. Dulu namanya Darun Nadwa, untuk memutuskan kebijakan di kota Mekah. Itu artinya orang pinter-pinter saat itu. Tapi mengapa dikatakan jahiliyah? Karena belum mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya patung disembah, kemudian anak perempuan dikubur hidup-hidup. Nah, itu dinamakan jahiliyah karena belum mendapat hudan, belum mendapat petunjuk. Setelah diutusnya Nabi besar Muhammad SAW, kemudian diturunkannya Al-Quranul Karim sebagai petunjuk. Maka Al-Quran itu merupakan fadilah dari Allah yang sangat besar. Lalu kemudian wabi rahmatihi, katakan Muhammad ketika mendapatkan rahmat dari Allah. Lagi-lagi kalau mau ditafsirkan rahmat dari Allah itu banyak. Sehat walafiat rahmat, panjang umur rahmat, banyak rizki rahmat, punya pangkat jabatan rahmat, punya keluarga sakinah, punya anak soleh-solehah juga rahmat. Kita mampu berzikir, mengucap asmaul husna juga rahmat. Lisan kita mampu mengucapkan solawat, itu juga rahmat. Banyak kalau ditafsirkan. Hujan rahmat, dikasih panas juga rahmat. Tapi yang dimaksud di dalam ayat ini para ulama menafsirkan tidak lain tidak bukan diutusnya Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwasannya kita punya nabi diutus oleh Allah sebagai rahmat. Makanya wabi rahmatihi di situ, rahmat itu adalah Rasulullah. Karena Rasulullah itu diutus sebagai rahmat. Rahmat untuk siapa? Lil alamin. Kita punya nabi diutus oleh Allah rahmat untuk alam semesta. Alam semesta itu apa? Masih wallah. Selain Allah itu alam. Jadi kita punya nabi diutus bukan sebagai rahmat untuk manusia saja, bukan rahmat untuk umatnya saja, tapi rahmat buat malaikat, rahmat buat jin, rahmat buat lautan, rahmat buat sorga, rahmat buat neraka. Mana buktinya rahmat buat neraka? Banyak manusia yang harusnya masuk neraka, sabab syafaat nabi nggak jadi masuk ke neraka. Hadirin rahimakumullah. Dengan dua hal tadi, apa kata Allah ketika mendapatkan anugerah dan rahmat dari Allah? Falyafrahu, maka hendaknya mereka orang-orang yang beriman bergembira. Ini ayat perintah dari Allah, disuruh senang, disuruh gembira dengan adanya Al-Quran dan diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau cari kalimat di Al-Quran maupun di As-Sunnah yang bahasanya letterlek, peringatilah maulid Nabi, nggak ketemu, nggak ada tulisan seperti itu. Cara memahami kita merayakan maulid Nabi nggak seperti itu. Lihat tadi ayatnya, Allah perintahin kita senang, gembira, yaitu dengan rahmat yang Allah berikan, wujudnya diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti merayakan maulid Nabi dalam rangka senang, bahagia, bersyukur atas rahmat yang telah Allah berikan. Jangan kalah sama Abu Lahab. Abu Lahab begitu dengar Nabi lahir dari budaknya tuh informasi, senang, gembira, yang akhirnya dibebaskan. Bahkan beliau menyembelih beberapa ekor kambing, dimasak,
Buat apa? Nyambut keponakannya, padahal ntar jadi musuhnya gede. Makanya para ulama sepakat setiap hari Senin Abu Lahab diringankan, bukan dibebaskan, diringankan siksanya oleh Allah. Kenapa? Karena farhan, karena gembira, seneng dengar keponakannya lahir yang nantinya menjadi penutup para nabi dan penutup para rasul. Lah kalau Abu Lahab yang kafir divonis oleh Allah menjadi penghuni neraka jahanam selama-lamanya karena gembira menyambut kelahiran nabi akhir zaman, bisa diringankan siksanya oleh Allah, apalagi kita selaku umatnya. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, mengapa para ulama mengajarkan kita untuk selalu merayakan maulid nabi ketika datangnya bulan Rabiul Awal? Biar kita usul ila rasul, biar nyambung terus sama nabi, biar kita nggak lupa sama nabi. Idealnya ingat nabi tiap hari. Makanya dalam kitab Deba, kulla yaumin wajab, bikin maulid bukan setahun sekali. Kalau kita kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, kalau bisa kulla yaumin, tiap hari, biar kita ingat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu manusia sempurna. Ada seorang pejabat bicara di TV beberapa waktu yang lalu, entah masih menjabat atau enggak. Dulunya anggota DPR. Dia katakan tidak ada manusia yang sempurna, termasuk Nabi Muhammad juga tidak sempurna. Hati-hati. Sekarang ini banyak orang yang nggak paham agama bicara agama, nggak ngerti agama, nggak paham agama bicara masalah agama. Hati-hati. Kalau kita mau cari redaksi di Al-Quran, Muhammadun insanun kamil, nggak ketemu. Nabi Muhammad manusia sempurna, nggak ketemu, nggak ada tulisan begitu. Bagaimana cara memahami Nabi Muhammad adalah manusia sempurna? Dua dalil saja. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Bayangkan, taat ke Rasul berarti taat ke Allah. Seolah-olah disejajarkan, taat ke Rasul udah otomatis taat ke Allah. Gak mungkin manusia seperti ini kalau bukan manusia sempurna. Kenapa Nabi Muhammad manusia sempurna? Karena gurunya Allah, zat yang maha sempurna. Dalil yang kedua, mana buktinya kita punya Nabi manusia yang sempurna? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Gak mungkin manusia diperintah oleh Allah dijadikan contoh, dijadikan suri tauladan kalau beliau itu bukan manusia yang sempurna. Terus apa yang harus kita ikuti dari Nabi? Kalau mau disampaikan gak cukup waktunya, satu sajalah. Mari kita gelorakan revolusi akhlak di tengah-tengah kehidupan kita. Karena kita punya Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. 10 tahun yang lalu kita dengar istilah revolusi mental. Revolusi mental itu bukan dari Islam, dari Karl Marx, Marxisme, filosof komunis. Maksud daripada revolusi mental adalah kita ini disuruh lepas diri dari kungkungan agama. Agama tuh belenggu, kata orang komunis. Agama tuh pemasung. Jadi jangan mau kita dipasung, dibelenggu sama aturan agama, jangan mau. Maka jadi manusia tuh yang revolusi mental, maksudnya kudu jadi manusia yang kuat dan bebas, nggak usah diatur sama agama. Itu yang dimaksud. Makanya 10 tahun yang lalu kita salah dipimpin orang. Dampaknya sekarang banyak pejabat yang korupsi triliunan. Maaf, korupsi apapun haram. Tapi kalau kata otak penjahat, ada orang pejabat atau pengusaha korupsi kekayaan alam, apa timah, emas, tembaga, migas,
Yang dikorupsi itu kekayaan alam. Itu kalau kata otak penjahat masih dianggap wajar. Kenapa? Yang dikorupsi kekayaan alam. Wah, ini yang dahsyat dan bejat. Kuota haji urusan akhirat dikorupsi juga. Ini dampak dari revolusi mental yang digelorakan 10 tahun yang lalu. Maka sekarang saatnya, ayo kita gelorakan revolusi akhlak, biar kita berakhlak kepada Allah. Saya yakin kalau para pejabat punya akhlak kepada Allah, selain dia beribadah kepada Allah, dia punya rasa khauf, punya rasa takut kepada Allah. Kalau udah punya rasa takut kepada Allah, insya Allah mustahil jadi pejabat yang korupsi. Kenapa dia korupsi? Nggak punya rasa takut, nggak punya CCTV, nggak punya kamera ilahiyah. Itu salah satu akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karenanya hadirin rahimakumullah, ajarkan anak-anak kita mengikuti akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ala qauli hada wa astaghfirullah innallaha huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minun usikum wa iyaya jami'an bitaqwallah wa bi ta'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la'allakum turhamun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum fala dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.